Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1736. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terlihat dua sosok melintas. Dua sosok ini terlihat itu adalah dewa kematian dan leluhur hantu iblis darah. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah mengendalikan pembatasan jimat darah di tangannya. Dia merasakan posisi Raja Hantu Senming dan terus menelusuri. Sementara Dewa Kematian dia mengikuti di belakang leluhur hantu iblis darah, mengikuti dengan cermat sepanjang jalan. Akan tetapi saat itu leluhur hantu iblis darah tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dan cahaya dingin tiba-tiba mekar dari pupil matanya. Siapa yang berani memata-matai leluhur ini, keluarlah untukku. Teriakan kemarahan dingin keluar dari mulut leluhur hantu iblis darah yang dengan cepat meremas formula di tangannya, dan aura berdarah yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Boom! Cahaya darah tak berujung melonjak dan kekuatan jiwa berwarna darah berubah menjadi langit tak berujung dan tiba-tiba menyapu ke arah kehampaan di depan. Dirinya samar-samar menangkap jejak kekuatan jiwa yang merupakan kekuatan Kincen yang tersisa berdasarkan kekuatan sebab dan akibat. Hal itu pun langsung dirasakan oleh Kincen, membuat Kincen terkejut. Apakah aku ditemukan? Di kehampaan yang jauh, kekuatan Tatirat langsung bangkit, menjebak kekuatan takdir Kincen. Takdir tak terlihat, tersembunyi. Kincen menus dingin dan kekuatan takdir yang diselimuti cahaya darah tak berujung menghilang seketika. Pada saat yang sama, kesadaran Kincen dengan cepat mundur kembali, langsung masuk kembali ke tubuhnya. Jika kamu ingin pergi karena kamu berani memata-matai leluhur ini, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Raungan gemuruh terdengar dan aura berdarah tak berujung menemukan bahwa setelah kekuatan takdir Kincen menghilang, dirinya mengikuti kekuatan takdir yang hilang itu sepanjang jalan. Itu berubah menjadi sosok berdarah tak berujung melintasi kehampaan, turun datang ke dunia ini. Kekuatan jiwa orang ini begitu kuat sehingga dia mengejarnya dari kehampaan tak berujung yang tidak diketahui. Pada saat ini, sebelum auranya benar-benar turun, kekuatan jiwa berdarah yang mengerikan seperti badai tsunami langsung menuju Kincen dan leluhur seribu tulang. Sinar darah, cahaya dan kekuatan ini menembus sebab akibat. Tidak hanya untuk menghancurkan kesadaran Kincen, tetapi juga untuk langsung menyerang tubuh fisik Kincen bersamaan dengan kekuatan takdir yang tersebar. Pelacakan jiwa. Setelah melihat ini, wajah leluhur seribu tulang menjadi gelap dan dia secara alami tahu dengan kekuatannya bahwa ada keberadaan yang kuat datang dari langit dan roh itu melancarkan serangan kuat kepadanya. Menggunakan serangan roh di depannya untuk menargetkan Tuan Muda Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat mendominasi? Kata leluhur seribu tulang. Dia menus dingin, lautan roh dan jiwanya melonjak dan dia baru saja akan bergerak, akan tetapi dia langsung dihentikan oleh Kincen. Beraninya kau mengejarku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melawanmu? Kincen mengangkat kepalanya, rohnya menus dingin. Pihak lain berani menggunakan kekuatan takdir untuk mengejar dan membunuhnya. Itu benar-benar melanggar hukum. Dia mengaktifkan air laut mati pada pedang karat misterius dan dengan ledakan aura pembunuh yang mengerikan langsung melesat ke langit, menutupi cahaya jiwa darah yang akan turun. Apa kekuatan niat membunuh ini? Sebuah kejutan melintas di dalam kesadaran cahaya jiwa yang berwarna darah itu, dan kekuatannya langsung diselimuti oleh niat membunuh Kincen menghancurkannya terus-menerus. Dia mendengar dengan suara ledakan niat membunuh dari cahaya jiwa berwarna darah itu. Langsung hancur di bawah air laut mati, menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan membunuh dari air laut mati tak terkalahkan di tempat telantar ini. Jika tubuh jiwa lawan turun, dia mungkin masih bisa bertarung, tetapi itu hanyalah napas jiwa.
secercah berdarah yang tidak layak disebutkan sama sekali. Setelah menghapus cahaya jiwa berwarna darah yang turun dari lawan, mata Qin Chen menjadi dingin dan dia dengan cepat meremas formula di tangannya dan niat membunuh melonjak keluar, benar-benar menghapus semua jejak di kehampaan, tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap, kekuatan yang mengikuti dari dekat leluhur hantu iblis darah benar-benar kehilangan targetnya dan hanya bisa kembali dengan sia-sia. Pada saat ini Qin Chen menghela napas dalam. Tuan Muda Chen, cahaya jiwa berdarah sebelumnya 1000 tulang mendongak. Wajah Qin Chen muram dan dia berkata, pihak lain memang telah menemukan seorang penolong. Selain itu, indera spiritual orang penolong itu sangatlah tajam. Dia benar-benar membantu dewa kematian. Sebelumnya, begitu jiwaku menembus orang ini akan menyadarinya. Mengenai kekuatan jiwa Qin Chen meskipun dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tidak masuk akal untuk menghadapi transendensi tingkat 3, tetapi basis kultivasi hanyalah transendensi tingkat kedua. Alhasil, berkonfrontasi dalam hal jiwa dengan ahli transendensi tingkat 3, Qin Chen tidak akan memiliki keunggulan. Kemudian Qin Chen menarik kembali mata penciptaannya, mengangkat tangan dan memicu dunia kacau. Dengan jentikannya, gadis kecil itu segera muncul di depan Qin Chen. Kakak, kata gadis kecil itu seraya menatap Qin Chen. Tersenyumlah, bantu aku melihat ada berapa banyak napas yang sedang menerjang ke arah ini, kata Qin Chen. Dia menunjuk kemana kekuatan sebab dan akibat itu mengarah. Sebelumnya dirinya hanya dengan tergesa-gesa merasakan keberadaan cahaya darah yang mengerikan, tetapi dirinya tidak tahu persis berapa banyak orang yang datang. Mata yin dan yang, kehidupan dan kematian dari gadis kecil itu lebih istimewa dari mata penciptaan Qin Chen, dan itu dapat mengamati dunia dengan diam-diam. Gadis kecil itu mengangguk dan segera mendongak ke kejauhan. Dari pupil matanya, yin dan yang mengalir di antara kehidupan dan kematian. Seperti kaleidoskop dunia yang tak berujung, di bawah pupil dari gadis kecil itu tampaknya tidak ada yang disembunyikan. Kakak, ada 2 aura yang sangat kuat di sana. Yang satu tidak bernyawa dan hitam pekat, dan yang lainnya berwarna merah darah, seperti lautan luas. Dan selain kedua aura ini, tampaknya ada beberapa gas yang kuat. Hanya saja, beberapa orang kuat itu jaraknya terlalu jauh, dan Xiao Xiao tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kata gadis kecil itu, dia memejamkan matanya, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi. Oh, benarkah? Qin Chen mengangguk. Dia tersenyum. Menurut Anda, yang mana dari kedua kekuatan ini yang lebih kuat? Katanya Qin Chen. Kakak, aku tidak dapat memberitahu Anda tentang ini. Seharusnya masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kata Xiao Xiao. Dia membuka matanya dan berpikir. Qin Chen menepuk kepala gadis kecil itu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kembalilah dan beristirahat, kata Qin Chen. Qin Chen mengangkat tangannya dan segera gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia kacau. 1000 tulang. Dalam ingatan Raja Hantu Shenming, apakah ada darah ahli berdarah yang kuat di tanah telantar ini? Tanya Qin Chen. Dia menoleh ke arah leluhur 1000 tulang. 1000 tulang menjawab, ya, itu adalah leluhur hantu iblis darah. Orang ini adalah penguasa laut iblis darah di tanah telantar, seorang ahli teratas darah tingkat atas, dan seluruh orang itu sendiri adalah lautan darah yang luas. Dikabarkan bahwa darahnya abadi, jiwanya abadi, dan menilai dari cahaya jiwa berwarna darah sebelumnya. Jika Bawan menebak dengan benar, orang ini juga yang harus menjadi ahli teratas transenden tahap akhir tingkat 3. Leluhur hantu iblis darah. Qin Chen menyipitkan matanya. 1000 tulang, apakah Anda punya cara untuk menyembunyikan kekuatan warisan garis keturunan itu? Jangan khawatir Tuan Muda Chen, jika Anda benar-benar menghancurkan sebab dan akibat, bawahan Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi jika Anda menutupi sebagian kekuatan warisan garis keturunan untuk waktu yang singkat, itu seharusnya tidak akan menjadi masalah, kata 1000 tulang. Segera dalam sekejap, tulang-tulang yang menggelinding di tubuhnya melonjak dan pada saat yang sama, kekuatan pembunuh mengelilinginya. Tiba-tiba aura leluhur 1000 tulang perlahan mereda dan akhirnya sepenuhnya tertutupi. Tuan Muda Chen, seharusnya jauh lebih sulit bagi leluhur iblis hantu darah untuk memata-matai bawahan sekarang.
kata leluhur seribu tulang dengan bangga. Bagus, Kincen mengangguk. Dia lalu berbalik dan terbang ke langit. Seribu tulang tertegun. Tuan Muda Chen, kemana kita akan pergi? Apakah kita tidak akan menyergap dewa kematian? Tanya seribu tulang. Menyergap dewa kematian? Kincen menggelengkan kepalanya. Menurutmu, apakah penyergapan itu bisa berhasil? Seorang dewa kematian ditambah leluhur hantu iblis darah. Jika kita ingin menyergap kedua orang ini, berapa kemungkinan besar keberhasilan kita? Tanya Kincen. Ini mungkin sekitar 30%, kata seribu tulang. Wajahnya jelek. Sangat sulit untuk berhadapan dengan dewa kematian sendiri saja. Dan jika ada ahli kuat dalam level yang sama, ditambahkan seperti leluhur hantu iblis darah, kesulitannya akan menjadi beberapa kali lipat. Alhasil Kincen tidak memutuskan untuk melawan dewa kematian untuk saat ini. Kita kembali ke istana Raja Hantu dulu. Pertama-tama pulihkan sumber tubuh fisikmu, lalu buat keputusan tentang sisanya, kata Kincen dengan dingin. Kincen mengambil keputusan sebelum bertindak. Sekarang ada situasi lain. Kincen tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Yah, baik, kata seribu tulang. Segera mereka berdua langsung melayang di langit, melangkah keluar dari kehampaan dengan satu langkah menghilang dari sana. Mereka berdua bergegas menuju ke istana Raja Hantu. Dan pada saat yang sama, Kincen seribu tulang pergi. Pada saat ini, di kehampaan tak berujung di kejauhan. Boom, ada ledakan. Lautan darah yang tak terlihat menyebar, menyebabkan kehampaan di sekitar bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Leluhur hantu iblis darah melonjak dengan darah dan amarah. Saudara Suesa, siapa yang memata-mataimu sebelumnya? Kata dewa kematian. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Seharusnya itu adalah Raja Hantu Shenming, kata leluhur hantu iblis darah berkata dingin. Apa itu dia? Dia menemukan kita. Dewa kematian terkejut. Bagaimana ini mungkin? Saudara Suesa, dapat jiwa darahmu sangat kuat, langsung menembus kekuatan darah. Raja Hantu Shenming saat ini sedang terluka parah. Tubuh dan jiwa dan juga asal-usulnya telah rusak parah. Bagaimana kamu bisa ditemukan dan dimata-matai oleh Raja Hantu Shenming? Kata dewa kematian. Leluhur hantu iblis darah menjawab, aku juga tidak tahu, tetapi aku sebelumnya dihancurkan oleh kekuatan membunuh yang mirip dengan air laut mati. Dan itu seharusnya adalah Raja Hantu Shenming. Akan tetapi ini juga memverifikasi kebenaran bahwa Raja Hantu Shenming telah sepenuhnya menguasai kekuatan membunuh yang ada pada air laut mati. Leluhur hantu iblis darah mengangkat kepala dan sepasang pupil berwarna darah mengeluarkan pelangi ilahi dengan niat membunuh yang sangat ganas. Apa Raja Hantu Shenming tidak hanya menemukan pengejaranmu, tetapi dia juga memusnahkan salah satu indera ilahimu? Kata dewa kematian. Dia mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka Raja Hantu Shenming akan pulih dengan begitu cepat. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, leluhur hantu iblis darah, apa yang terjadi? Ketika dewa kematian terkejut, terlihat leluhur iblis hantu darah mengerutkan kening. Ada yang salah. Tiba-tiba leluhur hantu iblis darah di samping berseru. Apa yang terjadi? Tanya dewa kematian. Leluhur hantu iblis darah menatap rune jiwa darah di depannya dan terus mencubit tangannya. Setelah waktu yang lama, wajahnya menjadi suram. Teknik dapat jiwa darahku tidak dapat melacak jejak Raja Hantu Shenming, kata leluhur hantu iblis darah. Bagaimana mungkin? Kata dewa kematian. Dia sedikit ekspresinya berubah drastis. Leluhur iblis darah tidak peduli untuk menjelaskan. Tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat bergegas menuju posisi Raja Hantu Shenming sebelumnya berada. Dan dia menghilang dalam sekejap. Sementara dewa kematian dia dengan cepat mengikuti. Sementara saat ini di lain sisi, Kincen dan leluhur seribu tulang berjalan dengan hati-hati dan dengan cepat melalui kehampaan. Mereka terus-menerus bergegas kembali ke istana Raja Hantu sesegera mungkin. Begitu leluhur hantu iblis darah dan dewa kematian tidak dapat menemukan jejak mereka, mereka kemungkinan akan kembali ke istana Raja Hantu lagi, dan Kincen juga yang lainnya hanya ingin kembali ke istana Raja Hantu untuk memasuki kolam Raja Hantu untuk memulihkan tubuh fisik leluhur seribu tulang. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan sekarang adalah dewa kematian menemukan lokasi kolam Raja Hantu ketika dia berada di istana Raja Hantu dan telah menghancurkannya.
Dan jika sampai kolam Raja Hantu telah dihancurkan, maka itu akan merepotkan. Qin-Chen dan leluhur seribu tulang terus-menerus melesat pergi dengan kecepatan tercepat. Di saat yang sama, mereka berdua juga terus membersihkan jejak di belakang mereka, dan mereka dengan cepat meninggalkan kekosongan tak berujung di belakang. Di bawah kecepatan terbang dari transendensi normal akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk dapat tiba di Istana Raja Hantu. Akan tetapi dengan tingkat kultivasi yang dimiliki Qin-Chen dan seribu tulang, setelah hanya beberapa jam, mereka berdua telah tiba di pinggiran Istana Raja Hantu. Jangan khawatir, lihat apakah ada pergerakan di sini. Mereka menatap area gelap dan sunyi di depan. Qin-Chen dan seribu tulang bersembunyi di kekosongan dan mendekati Istana Raja Hantu. Sekarang berita itu telah menyebar keluar bahwa meskipun Dewa Kematian dan leluhur iblis darah mengikuti mereka, mereka jelas tidak berada di Istana Raja Hantu. Tetapi siapa yang tahu apakah akan ada pemilik area terlarang lainnya yang bersembunyi di sini dan menyergap mereka. Ya, apakah benar-benar ada seseorang? Setelah mendekati area inti Istana Raja Hantu, Qin-Chen dan seribu tulang segera merasakan bahwa ada ahli transenden yang tersembunyi di kehampaan di depan mereka. Aura ini seharusnya adalah ahli transenden tingkat yang kuat. Qin-Chen diam-diam segera membuka mata penciptaannya dan Qin-Chen segera menemukan ahli kuat yang tersembunyi di kehampaan di depan, dan itu ada lebih dari satu. Orang-orang ini semua bersembunyi di luar Istana Raja Hantu, dan mereka selalu memantau situasi di Istana Raja Hantu. Mereka jelas merupakan pos penjaga. Tuan Muda Chen, itu hanyalah beberapa ahli transenden tingkat 2. Mari kita makan mereka secara langsung, kata seribu tulang. Dia menjilat lidahnya, menyeringai dan memamerkan gigi kuningnya. Sekarang tubuh fisik leluhur seribu tulang rusak dan jiwanya tidak pernah kembali ke puncaknya, dan dirinya membutuhkan banyak nutrisi dari jiwa dan tubuh fisik. Ketika melihat dua ahli transenden di depan, seribu tulang langsung ingin memakannya. Makan dan makan, kamu hanya tahu cara makan, membentak Qin-Chen, menggigil dan menampar seribu tulang secara langsung, mengguncangnya. Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini mengintai di luar Istana Raja Hantu. Mereka pasti adalah musuh Istana Raja Hantuku dan beberapa transenden tua kecil. Bawahan dapat menangkapnya dengan mudah. Akan tetapi Qin-Chen menghentikan seribu tulang karena jika dia melakukan itu maka seribu tulang akan terekspos, dan jelas sekali bahwa Raja Hantu Shenming akan ditemukan di sini, dan sudah jelas para ahli kuat akan datang ke sini. Ya benar, Tuan Muda Chen sangat bijaksana, kata leluhur seribu tulang. Dia menatap Qin-Chen dengan kagum, dengan kekaguman di hatinya. Sial, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Chen itu sangat masuk akal. Mengapa dirinya tidak mengetahuinya sebelumnya? Jika bukan karena pengingat dari Tuan Muda Chen, dirinya mungkin telah terekspos sekarang. Tuan Muda Chen, mari kita menyelinap ke Istana Raja Hantu sekarang untuk melihat apakah kolam Raja Hantuku masih ada di sana, kata leluhur seribu tulang. Dia buru-buru berkata dan hendak melangkah maju. Berhenti, kata Qin-Chen. Qin-Chen segera menghentikan leluhur seribu tulang sebelum dia memulai dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tuan Muda Chen, ada apa? Kata seribu tulang. Dia tertegun. Idiot, Qin-Chen menatap seribu tulang tanpa bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak takut terungkap jika kamu bertindak sejauh ini? Qin-Chen berpikir mungkin saja mereka memiliki sebuah teknik pemantauan yang khusus. Alhasil, Qin-Chen pun segera mengeluarkan dua orang dari dunia kacau. Seketika dua sosok muncul di samping Qin-Chen, dan itu adalah Ming Dao dan juga Sha Gui. Aku telah menemui tuanku. Begitu Ming Dao dan Sha Gui muncul, mereka berlutut di hadapan Qin-Chen memberi hormat dengan sangat hormat dan sangat taat.